Oke, selamat siang. Di video kali ini saya mau membicarakan tentang pendinginan teknologi LED, teknologi lama. Ya, sistem teknologi LED pendinginannya yang tipe lama adalah dia sistem jepit. Jadi ini teknologi lama yang paling murah sebenarnya ya. Kalau yang sekarang kan sudah menggunakan heat pipe atau batang tembaga, di tengahnya single cooper, double cooper, Philips Osram single cooper, ya, ada yang double cooper seperti Cree atau GL3, ada yang single heat pipe seperti F3, ada yang dual heat pipe seperti DHP, ya. Nah, kalau LED yang teknologinya begini itu teknologi jadul. Dia sistemnya bagaimana? Dia dijepit. Ciri-cirinya bagaimana? Selalu di sini ada lubang. Di sini ada lubang, di sini ada lubang. Jadi dia sistemnya sistem jepit. Tuh. Ya. Jadi sistemnya begini. Jadi si PCB ini ya, di tengahnya ini pendinginannya ya body LED aluminium ini. Nah, dia sistem jepit dan kebanyakan PCB-nya ini aluminium. Ada yang lebih bagus lagi PCB-nya tembaga. Ya, PCB ininya tembaga. Nah, kalau yang murah aluminium. Sebenarnya bagus aluminium atau tembaga, tentu bagus tembaga kalau menurut saya. Kenapa? Karena tembaga penghantar panas yang baik. Kalau aluminium mungkin harganya lebih murah, ya. Jadi kalau teknologi lama sistem pendinginan ya sistem jepit. Jadi dua buah PCB LED ini di tengahnya dijepit, LED ini dijepit di body. Nah, makanya ini dipasang begini. Ya. Sistemnya jepit tuh, dijepit. Ya. Nah, pendinginan begini agak kurang kalau menurut saya. Kenapa? Karena si PCB harus mentransfer panas ke body, ya. Si PCB LED ini harus mentransfer panas ke body. Nah, transfer panas ke body itu dia harus menggunakan thermal pass yang bagus. Kalau thermal passnya nggak bagus, penghantar panasnya dari PCB ini ke body kurang, ya, kurang. Nah, teknologi yang lebih maju dari dia adalah single cooper, ya, single cooper. Nanti kita bahas di Osram single cooper atau di Philips Ultinon Essential G2 itu single cooper. Dan ada yang double cooper, single heat pipe, double heat pipe. Nah, ini video mengenai teknologi pendinginan yang LED generasi pertama jadul, ya. Entah dia mau pakai kipas atau mau pakai fanless, ciri-ciri dia ada lubang di sini. Jadi LED-nya masuk dijepit. Nah, ini ada baut, nanti dibaut. Jadi si PCB ini dijepit di body sebagai pendinginan. Nah, pendinginan ini penghantar panasnya kurang begitu efektif, kurang begitu cepat untuk membuang panas karena dari PCB harus mentransfer ke body. Nah, dari PCB mentransfer ke body itu harus diberikan thermal pass yang bagus. Kalau enggak, penghantar panasnya nggak begitu bagus gitu ya. Nah, makanya kenapa LED-LED yang tipe begini banyak rusak. Ya, banyak rusak. Jadi sistem pentransferan panasnya lambat, banyak gap, ya. Dan jeleknya dia, ya, di sini pasti ada lubang. Di sini pasti ada lubang. Kalau Anda buat taruh di fog lamp, kalau posisinya di bawah, ya, kalau banjir air bisa masuk ke dalam, tembus melalui lubang ini karena dia jebol lubangnya itu, ya. Nah, Anda bisa solusinya Anda berikan sealant, tapi sealant juga bukan menjadi solusi juga buat Anda. Kenapa? Anda kalau pakai sealant asam, Anda masukin di sini, tertutup, memang air tidak bisa masuk, kedap jadinya. Tapi pada saat nyala dia panas, si sealant itu akan istilahnya kena panas, dia akan meleleh atau mengeluarkan uap. Uap itu akan terperangkap di rumah fog lamp Anda atau akan terperangkap di headlamp Anda. Rumah headlamp Anda atau rumah fog lamp Anda kromannya akan butek. Ya, kenapa saya ngomong begini? Karena saya sudah mencoba dulu. Dari dulu kita riset tentang LED supaya tidak bocor, kita sealant. Dipasang begini, ya, LED dipasang, panas kan, sealantnya itu bereaksi terhadap panas, jadi terperangkap di dalam rumah fog lamp, ya. Jadi rumah fog lampnya kromannya kok butek. Gitu ya. Jadi solusinya juga bukan di sealant, juga nggak bagus, ya, seperti itu. Jadi teknologi jadul first generation ya sistemnya begitu. Nah, misalnya kalau kita tidak sealant, takut masuk air. Kedua,
Ya, kalau yang ada kipas berputar, angin itu bisa lewat sini masuk ke dalam. Jadi debu bisa masuk ke dalam headlamp mobil Anda atau ke dalam rumah fog lamp Anda. Itu ya. Jadi teknologi pendinginan generasi pertama adalah sistem jepit. Ya, sistem jepit ada kelemahannya adalah ada lubang di sininya. Pasti ada lubang, ya. Karena dia kan memasukkan LED dari belakang sistem slide. Ya. Seperti itu. Dan teknologi yang beginian, drivernya tidak mendapat pendinginan. Kenapa saya ngomong drivernya tidak dapat pendinginan? Karena drivernya berdiri sendiri tuh. Anda lihat seperti ini. Drivernya, sedangkan IC power regulator kan butuh pendinginan juga, heatsink. Jadi dia tidak mendapat pendinginan. Kemungkinan driver rusak juga lebih besar. Ya, pendinginannya lama, drivernya tidak mendapat pendinginan. Karena drivernya ngambang. Beda dengan kalau yang drivernya dikasih dibalas di luar, dia body casingnya itu sebagai heatsink dari IC drivernya ya, IC regulatornya ya. Kalau ini pokoknya teknologi jadul banget dah ya. LED yang tipe begini banyak rusak karena penghantar panasnya kurang baik, jadi pembuangannya kurang baik, lama. Jadi chipnya keburu panas duluan. Defect rate-nya kemungkinan rusaknya besar ya, teknologi pertama ya. Dan banyak kelemahannya, yaitu ini lobang itu jadi bisa bocor masuk air, kedua bisa masuk debu ya. Jadi ini first generation pendinginan. Oke, nanti kita akan bahas mengenai single cooper, double cooper, single heat pipe, double heat pipe ya di video-video saya selanjutnya. Anda bisa nonton. Jadi saya edukasi Anda juga. Silakan Anda komen di bawah. Oke, terima kasih.